Annyeonghaseyo 친구야, 제르만 넥서 파이선입니다. Hari ini Nexo balik lagi nemenin semua Yorobun yang lagi pada mungkin ada yang lagi gabut, ada yang di rumah, ada yang lagi galau. Tenang. Nexo bakalan kasih tahu hal yang seru-seru dan juga yang pastinya terupdate di Omo, your number one K-pop entertainment. So, di Omo ini Cinggu, aku bakal kasih tahu ya banyak banget. Ada Omo Hottest Gossip, Omo Watch, Omo Sing Along, pokoknya banyak banget sampai Omo Mukbang. Aku bakal kasih tahu yang terbaru dan juga up to date. So, kalau kamu takut ketinggalan nih ya Cinggu ya, jangan lupa untuk turn on notification atau nyalain loncengnya jadi biar nggak ketinggalan sama episode-episode terbaru dari Omo. Nah Cinggu ya, Oni Nexo bakalan kasih tahu ada Omo Fun Fact. Cinggu ya, tahu nggak sih kalau Jungkook BTS ini tuh jadi soloist Korea pertama yang albumnya bertahan 20 minggu di Billboard. Nah, jadi pada tanggal 26 Maret ini, Billboard itu mengungkapkan bahwa album Jungkook yang Golden ini berhasil bertahan di Billboard 200 di nomor 113. Golden ini menjadi album pertama artis solo Korea yang menghabiskan 20 minggu di Billboard 200 dan yang pastinya juga tetap kuat di nomor 24 di chart Top Current Album Sales Billboard dan nomor 36 di chart Top Album Sales di minggu ke-20. Keren banget ya pacar aku. Oke, lanjut ya Cinggu ya. Ini aku mau kasih tahu ada cewek-cewek gemas yang juga ini menjadi girl group K-pop pertama yang lagu debutnya ini langsung masuk Spotify Global di hari pertama. Ada I-Lit. Jadi meskipun baru aja nih debut kemarin dengan album Super Real Me, ini lagu utamanya yaitu Magnetic, mereka udah memulai awal yang menjanjikan di industri K-pop. Kalau kalian dengerin dan juga kalian lihat nih ya Cinggu, lagunya pengen banget kita jadi dance gemas ya. Dan juga pastinya Magnetic ini juga berhasil memasuki chart global Spotify hanya dalam 1 hari aja baru mereka rilis udah langsung booming, udah langsung semua langsung pada tahu lagunya, udah pada langsung suka juga sama lagunya ya. Dan juga menjadikan I-Lit ini sebagai girl group K-pop pertama yang mencapai prestasi tersebut. Debak! Oke, selanjutnya nih Cinggu ya. Oni Nexo mau ngasih tahu kalau ada rumah ya, ini megah dan juga mewah. Netizen Korea juga langsung terkesima. Mau tahu nggak nih rumahnya siapa? Jadi ini ada LA Mansion-nya milik Bang Si-hyuk. Ini adalah pendiri dan ketua HYBE dan juga nih ya kalau kalian lihat nih Cinggu ya, kalau kamu searching Cinggu di sosmed, ini tuh hotel mewahnya di Los Angeles. Ini adalah rumah besar 3 lantai dan juga memiliki luas 11.000 kaki persegi. Nggak cuma itu Cinggu ya. Ini lengkap juga dengan 6 kamar tidur, terus 9 kamar mandi dan dilengkapi juga sama kolam renang di puncak gedung. Kalau liburan ke sana kira-kira bisa nggak ya Cinggu ya mampir ya ke tempatnya Bang Si-hyuk. Dan juga nih Cinggu ada juga sudut yang mirip perpustakaan di dalam rumahnya. Dilengkapi juga sama lampu gantung modern serta rak-rak yang penuh dengan buku. Ada juga lukisan dan yang pastinya dekorasinya tuh gak kalah mewah gitu ya. Nah sudut menarik lainnya nih Cinggu ya dari rumah ini adalah pengaturan home theater yang super besar. Ditambah ini juga termasuk sofa dan kursi yang modern dengan pulau kayu. Luar biasa banget nih Cinggu. Yang pastinya ruang ini juga terhubung ya sama teras yang terbuka. Kebayangkan sebagus dan sekeren apa nih rumahnya. Nanti aku bakalan liburan ke sana. Wow, kayaknya aja nih ya Cinggu ya. Oke Cinggu, nggak kerasa Nexo udah kasih tahu nih ada Omo Fun Fact. Aku habis ini mau ngasih tahu ada Omo Hottest Gossip.
Gosip kali ini ya Cinggu ya. Ini aku akan ngebahas yang lagi panas, lagi super membara banget apinya. Ini aku mau ngasih tahu kalau kalian suka banget, ngefans banget sama Han So Hee. Nah, jadi aku akan ngebahas Han So Hee dan juga pacarnya. Ini Ryu Jun Yeol ya. Kenapa saya bilang pacar? Karena udah dikonfirmasi sendiri sama Oni Han So Hee gitu ya. Tapi yang mau Nexa bahas itu adalah karena netizen ini ya, Knets ini bilang kalau ya Han So Hee sama Ryu Jun Yeol ini itu tuh sebenarnya mereka tuh transit love. Apalagi ini transit love ya Cinggu ya. Nah, kita akan ngebahas transit love ini sendiri. Jadi kalau kalian belum pada tahu ya Cinggu ya, transit love ini sendiri digunakan oleh orang-orang Korea yang ketika ada seseorang laki-laki yang udah punya pacar tapi dia jatuh cinta sama orang lain dan lebih memilih orang tersebut. Tapi ya posisinya itu tuh diputusin dulu baru dia jadian sama orang yang dia suka. Kalau menurut Oni Nexa nih gitu, nggak selingkuh. Tapi ternyata kalau kata nih Knet sendiri itu sebenarnya tuh udah termasuk selingkuh karena berbagi perasaan gitu ya. Nah, nggak cuman ini nih Cinggu ya, karena kejadian ini Han So Hee sampai nge-private IG-nya dan blog pribadinya. Nah, kalau Nexa sih udah nge-follow Oni Han So Hee ya. Kemarin udah sempet update foto terbarunya. Apakah masih di private atau udah dibuka untuk publik? We never know ya. Semoga yang terbaik aja untuk pilihan mereka berdua. Mudah-mudahan gak ada drama-drama lagi. Dan yang pastinya Nexa menunggu berita-berita baik selanjutnya gitu ya Cinggu ya. Sambil aku ngasih tahu ya yang baru-baru di Hottest Gossip, Cinggu agak seret sedikit. Oni minum dulu ya. Mari kita lanjut di Hottest Gossip yang sekarang Cinggu. Ini ngomongnya soal gosip ya. Nah, tadi Nexa sempet bahas Han So Hee dan juga pacarnya. Nah, sekarang juga masih ada hubungannya sama Han So Hee nih Cinggu. Jadi usut punya usut, ini ada imbas dari skandal Han So Hee dan juga Ryu Jun Yeol yang ngaruh ke karir dan juga pekerjaannya Han So Hee. Karena ini kontrak Han So Hee ini tidak diperpanjang sebagai brand ambassador soju Chumchurum gitu Cinggu ya. Agak sedih sih, tapi ini masih katanya juga nggak diperpanjangnya itu antara kejadian dan juga drama tersebut atau mungkin memang abis aja dan nggak diperpanjang gitu ya. Nah, bahkan brand soju tersebut juga udah dapat penggantinya Han So Hee yaitu Kim Ji Won. Udah pada tahu belum Cinggu ya Kim Ji Won tuh siapa? Kim Ji Won ini yang main di Queen of Tears. Dia adalah pemeran utama cewek yang menurut aku dari skill actingnya juga cakep banget, cantik juga gitu ya. Nggak cuman itu Cinggu ya, mengenai rumornya itu juga Lotte Chilsung ini udah ngasih tanggapan kalau ya Ji Won ini telah terpilih sebagai model yang baru gitu untuk soju Chumchurum. Nah, artis yang sekarang ini telah membintangi Queen of Tears itu juga dikabarkan menggantikan Han So Hee yang kontraknya ini habis per Maret 2024 ini. Jadi saat dimintai konfirmasi juga nih Cinggu ya, pihak Lotte Chilsung juga ngasih jawaban yang sebenarnya ngambang nih Cinggu ya. Antara diganti ambasadornya atau emang cuman jadi modelnya aja gitu. Nah, artis Kim Ji Won juga sedang lagi naik daun juga ya Cinggu ya. Kalau kalian tahu dari tahun ke tahun selalu aja ada gebrakan-gebrakan baru, apalagi dengan karakter yang baru di film Queen of Tears ini. Nah, drama Queen of Tears ini juga mendapat respon yang positif dari netizen maupun juga penonton Cinggu. So, oleh karena itu brand soju Lotte Chilsung juga ini memilih wajah baru yaitu Kim Ji Won sebagai model iklan terbaru untuk mereka. Wow, Oni udah cantik, debak, keren, pokoknya semuanya diambil sama Kim Ji Won ya. Oke, siapapun ya brand ambassador terbarunya, aku berdoa yang terbaik karena dua-duanya juga sama-sama punya skill yang bagus dan juga cantik, udah kayak gitu karakternya juga sama-sama kuat gitu ya Cinggu ya. Oke, habis ini kita bakal bahas ada Omo Sing Along nih Cinggu. Kira-kira aku bakal ngasih tahu lagu-lagu terbarunya dari siapa ya? Penasaran? Siapa nih Cinggu ya? Cinggu ya,
Di Omo episode kali ini ya, aku mau ngasih tahu lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terkeren, dan yang pastinya ini kalau kamu nyanyiin udah pasti pengen ikutan ngedance-nya juga ya. Yang pasti di mana? Di Omo Sing Along. Lagi dan lagi ya, kalau kalian tahu, kalau kalian lihat, ini udah banyak banget beredar di sosmed lagunya Smarter Baby Smarter. Aku banget gak sih smart ya lagunya ya. Dan viral banget juga gitu ya lagu Les Seraphim yang mereka tuh dance-nya khas banget. Ini bisa dibilang ada twerk sedikit yang gak sedikit ya, tapi ini tuh susah banget kalau kamu cobain gitu loh Cinggu ya. Kira-kira lagu apa sih? Ini lagunya Les Seraphim. Yang bakal Oni bahas hari ini adalah lagunya Smart. Nah, lagu yang satu ini viral dengan dance twerknya ini loh Cinggu ya. Gak cuman itu, banyak banget yang remake karena dance-nya yang super iconic dan eye-catchy banget gitu. Dan gak semua orang juga nih ya Cinggu, mereka tuh bisa untuk nyobain atau niruin gaya twerknya Smart. Seperti judulnya nih ya Cinggu, Smart ini ngegambarin gimana Les Seraphim pandai dan juga bisa nih melihat situasi dan juga kondisi di segala apapun agar bisa mencapai tujuannya mereka ya. Dan tujuannya tersebut nggak lain, ini adalah untuk menjadi seorang pemenang. Nah, begitu berhasil mencapai kesuksesan, pasti akan ada selalu orang yang menyebutnya sebagai sebuah kekayaan semata. Tapi Les Seraphim ini menolak pernyataan tersebut dengan tegas nih Cinggu ya. Karena mereka tuh gak ingin hasil jerih payahnya mereka diremehin gitu aja. Ya jelas dong, karena mereka kan udah training, udah ini, udah itu. Ada aja ya orang yang sirik gitu ya Cinggu ya. Nah, gak cuman itu nih, album terbaru Les Seraphim yang Easy ini juga udah dirilis pada 19 Januari 2024 lalu gitu. Nah, dari Search Music ini ngejelasin bahwa mini album Easy ngangkat kekhawatiran dibalik rasa percaya diri Cinggu. Kira-kira nih ya Cinggu, ada yang udah remake gerakan dari lagu Smartnya Les Seraphim belum? Cobain, susah deh tapi nagih sih. Another day, another new song yang dimana lagu-lagunya ini bakalan muter terus di otak kalian nih Cinggu ya. Nah, next song yang bakal Oni next bahas ini ada lagu dari girl group yang baru aja debut. Yes! Apalagi nih Cinggu ya kalau bukan Eyelid. Nah, Believe Lab ini resmi mendebutkan girl band pertama yang udah launching di tanggal 25 Maret 2024 ini, ada Eyelid. Yang dimana memiliki member Yuna, terus juga ada Minju, Mocha, Wonhee, dan pastinya Aeroha ini debut dengan merilis mini album yang bertajuk Super Real Me gitu. Keren banget ya Cinggu ya. Gak cuman itu nih Cinggu, Magnetic ini menjadi lagu utama mereka yang diusung pada mini album tersebut gitu. Dan juga memiliki musik yang getarannya itu ceria, genrenya tuh juga ceria banget gitu ya Cinggu ya. Ada rasa optimis seorang perempuan yang mengejar laki-laki yang dicintainya di lirik lagu ini Cinggu. Pasti relate nih sama Yorobun semua ya. Nah, lagu Magnetic ini yang dipilih Eyelid sebagai track utama dari mini album Super Real Me yang ngegambarin tentang pengalaman cinta yang dialami oleh seorang remaja. Relate banget kan Cinggu. Dan juga Wonhee ini bilang kalau lagu ini nyeritain tentang rasa percaya diri seorang gadis yang lagi suka gitu ya, atau lagi dia tuh mau PDKT sama orang yang dia sukanya gitu Cinggu. Gak cuman itu Cinggu ya, Magnetic ini juga ngegambarin rasa percaya diri seseorang ya, atau gadis remaja yang sedang mendekati gebetannya. Ada banyak banget melodi yang unik di dalam lagu-lagu ini ya Cinggu, apalagi terutama di lagu Magnetic. Dan melodi-melodi itu ya gak bisa diprediksi dan bisa menggambarkan perasaan yang berdebar-debar. Nah apalagi nih Cinggu ya, lagu yang satu ini tuh kalau didengerin sekali kayaknya gak cukup, pengen didengerin berkali-kali. Jadi Cinggu, kita support girl group yang baru kita ini, Eyelid.
ngebahas fun fact udah, ngebahas lagu-lagu juga udah, yang belum apa lagi ya? Banyak. Banyak nih ya Cingguya ya. Salah satunya Oni Nexa mau ngasih tahu dan juga ngerekomendasiin film atau series yang wajib banget ya jadi tontonan mungkin di akhir pekan atau mungkin ya Cinggu menjadi film yang pengen di rewatch lagi juga boleh gitu ya. Yang pastinya di Oma Watch Time. Cinggu ya kayaknya gak enak nih kalau nonton tuh kayaknya gak sambil nyemil. Jadi Nexa mau ngasih tahu rekomendasi series atau film sambil nyemil-nyemil ya Cinggu ya. Aku mau makan makanan khas Korea, ada corn dog. Sambil aku juga mau ngasih rekomendasi series yang bakalan tayang di minggu depan di Oma Watch ini. Next mau ngasih tahu series yang gak bisa kalian dilewatin ya. Ini ada garapan Netflix yaitu Parasite The Grey. Nah, ini bakalan tayang pada 5 April 2024. Jadi Parasite The Grey ini merupakan adaptasi yang mengangkat kisah sebuah parasit yang pastinya ini parasit misterius gitu Cinggu ya. Yang katanya tuh jatuh dari langit, terus udah gitu jatuh cinta. Oh bukan, jatuh dari langit terus pastinya nyerang manusia gitu Cinggu ya. Nah drama Korea Netflix ini, Parasite The Grey ini menjadi salah satu tayangan yang paling ditunggu-tunggu sama Knet sekarang ini Cinggu. Udah nonton belum trailernya Cinggu? Aku sih udah, karena penasaran ya. Ada adegan-adegan yang menurut aku tuh kenapa bisa terjadi seperti ini gitu di trailernya ya. Aku juga penasaran banget kira-kira ini syutingnya berapa lama, apakah udah beres atau belum sih series ini pas lagi syuting ini ya. Series Netflix yang satu ini tuh disutradarai Yeon Sang Ho yang berada di balik kesuksesan film Zombie Train to Busan. Gak cuman itu Cinggu ya, ini juga menghadirkan universe baru tentang serangan parasit di Korea lewat karya terbarunya yaitu Parasite The Grey. Dan yang pasti ini digarap oleh sutradara pencetus zombie universe Parasite The Grey ini nyeritain tentang situasi mencekam saat parasit yang asing dan juga gak dikenal gitu ya tiba-tiba ini muncul di seluruh dunia. Dan juga ini ngancam umat manusia dengan penguasa otak mereka dan membentuk kekuatan antar sesamanya Cinggu ya. Koneksi pribadi ya mendengar sinopsis, melihat sinopsis dan juga trailernya gitu, ini udah pasti penasaran banget ya. Parasit organisme yang juga mencoba untuk menyerang Suin ini gagal menguasai tubuhnya dan hanya mampu mengambil alih sebagian otaknya Cinggu. Akhirnya Suin ini seorang manusia yang harus hidup berdampingan dengan parasit Heidi gitu Cinggu. Nah ada juga nih aktor dan aktris yang ikut membintangi Parasite The Grey. Ini ada Ko Gyu Hwan, terus juga ada Lee Jun Hyung dan Jeon So Ni. Nama Ko Gyu Hwan ini semakin populer berkat peran lawaknya nih sebagai Han Ho Hyo di DP yang juga merupakan karya asli Netflix gitu ya. Gimana nih Cinggu? Pastinya udah penasaran banget kan sama series Netflix yang satu ini? Oke, nextnya Cinggu, Nexa mau ngasih series yang juga jadi salah satu film favorit Nexa di tahun kemarin dan juga tahun ini. Kenapa? Karena aku bisa rewatch berkali-kali dan buat kamu yang suka sama plot twistnya, terus ceritanya gak ketebak, Nexa mau ngasih rekomendasi series yang satu ini judulnya Save Me. Apalagi nih ya Cinggu ya, kalau kamu suka banget sama pemeran utamanya ada So Ye Ji yang dimana dia kalau mainin karakter-karakter yang cewek-cewek tidak berperasaan, dia tuh ngena banget ya. Drama Korea Save Me ini adalah serial yang diadaptasi dari webcomic yang berjudul Out of the World karya penulis Jo Geum-san, yang dimana Save Me ini dibintangi oleh sejumlah aktor kenamaan Korea. Ada Ok Tae-hyun, terus juga ada Seo Ye-ji, dan juga ada Woo Do-hwan. Jadi meski tayang pada tahun 2017 lalu, Save Me ini bergenre thriller dan juga misteri yang dimana masih pada banyak yang suka banget sama seriesnya sampai hari ini. Nah, aku mau ngasih tahu ya sinopsis drama Korea Save Me. Jadi Save Me ini mengisahkan tentang Im Sang-mi, yaitu yang diperankan oleh So Ye-ji, yang memutuskan pindah dari Seoul ke sebuah desa terpencil bernama Mujigan. Nah,
Sang Mi ini dan keluarganya memilih pindah ke desa itu karena alasan ekonomi gitu Cinggu ya. Jadi selain itu sang adik Im Sang Jin yang diperanin sama Jang Wo Sang ini menderita gangguan mental karena adanya juga bullying gitu ya Cinggu ya. Serial drama Korea Save Me ini disutradarai oleh Kim Sung So dan diproduseri oleh Ji Ye Moon dengan jumlah 16 episode. Nah, sejumlah pemain yang mendukung yang satu ini gitu Save Me ya. Ini juga bisa dibilang terlibat dalam serial Save Me, yaitu ada Jung Hae Gyeon, ada Yeon Yoo Sun, dan juga ada Park Ji Young gitu ya. Save Me season 1 ini rilis pada tahun 2017 yang lalu. Ini melalui saluran OCN Cinggu. Dan kesuksesan serial ini juga membuat drama Korea Save Me berlanjut ke musim kedua, yaitu Save Me 2. Ini tayang pada tahun 2019. Jadi Save Me ini memperoleh rating tertinggi pada saat itu melalui laman My Drama List, yaitu 8,6 per 10, yaitu 8,6 per 10, dan situs IMDb sebesar 8,1 per 10. Gimana nih Cinggu? Wajib kan jadiin K-drama list yang harus kamu tonton. Kalau kamu kira-kira gabut mau nonton apa, bisa langsung nonton Save Me. Kalau dilihat-lihat nih ya Cinggu ya, banyak banget fashion Korea yang jadi panutan kita. Bener gak sih Cinggu? Nah, di Omo Fashion kali ini Cinggu Nexa mau ngasih tahu kalau Korea Selatan ini masih jadi kiblat gaya fashion muda-mudi di Indonesia nih Cinggu ya. Nah, kali ini Oni Nexa bakalan kasih tahu fashion-fashion yang kata desainer Korea itu ini bakalan jadi hits lagi sampai akhir tahun 2024. Kita kasih tahu ya, Nexa kasih tahu juga nih Cinggu ya. Yang pertama ini ada fashion dengan warna vibrant. Jadi kalau misalkan kita tahu nih Cinggu ya, di tahun-tahun sebelumnya ini tuh kita mengusung warna-warna pastel. Kayak Nexa nih pakainya warna-warna pastel gitu Cinggu ya. Ada biru pastel dipadu-padanin sama kuning pastel gitu. Nah, kalau yang sekarang gitu Cinggu ya, ini menurut Berta, yaitu desainer orang Korea yang terkenal juga gitu Cinggu. Ini tren yang bakalan naik lagi atau bakalan naik dan juga mulai bergeser ke yang lebih tinggi. Ini menurut Berta itu warna-warna vibrant, dan kata Berta juga menurut aku tahun depan ini warna-warna bright yang bakal lebih naik gitu ya. Kayak biru, terus juga pink-pink yang agak fuchsia atau biru elektrik gitu. Nah, Berta nih ngasih tahu menurutnya tren yang satu ini juga mengacu pada gaya nyentrik para K-pop idol yang lagi perform di atas panggung dan juga terlihat lebih mencolok gitu ya. Yang turut membentuk tren fashion ala Korea. Selain itu Cinggu, menurutnya aksesoris ala Korea yang satu ini juga akan disukai, digandrungi sama orang-orang di tahun depan. Salah satunya ada bucket hat, yang dimana kita tahu bucket hat ini sempat viral di tahun-tahun sebelumnya, tapi dia bakal happening lagi di tahun depan atau which is tahun ini, yang dimana bucket hat ini atau topi ember bakalan muncul lagi. Cuman tahun depan ini mungkin akan lebih banyak lagi variasinya, mungkin dari patternnya atau mungkin dari warnanya gitu Cinggu ya. Nggak cuman itu nih Cinggu, misalnya nih pakai material-material yang lebih variatif. Ada yang pakai material denim atau mungkin bludru. Wah, banyak banget nih Cinggu ya. Kira-kira nih Cinggu, gimana nih? Tertarikkah pakai warna-warna yang ngejreng-ngejreng lagi, yang vibrant-vibrant lagi? Oh, Oni Nexa sih suka-suka aja. Gimana nih? Kita harus up to date biar gak ketinggalan dan biar semakin kece. Cinggu ya. Kalau tadi aku udah ngebahas Omo Fashion, terus juga ada Omo Fun Fact, hottest gossip, agak lapar kan? Nah, buat kamu pecinta kuliner Cinggu ya, aku mau ngasih tahu di Omo Mukbang. Di Omo Mukbang episode kali ini Cinggu ya, aku mau ngasih tahu makanan Korea dan aku juga mau rekomendasiin makanan yang satu ini bisa menjadi cemilan. Buat kamu yang suka pancake, ini ada pancake ala Korea yang namanya hotdog. Ada yang tahu nggak sih Cinggu hotdog itu apa? Nah, kalau yang tahu boleh ngacung atau boleh komen di bawah.
Jadi nih Cingguya ya, hotdog ini aku suka banget dan juga penasaran ya sama rasa-rasa lainnya. Tapi kalau misalkan kamu penasaran juga, aku mau ngasih tahu. Jadi hotdog ini juga dikenal sebagai pancake-nya khas Korea nih Cinggu. Namun ukurannya tuh lebih tebal dan lebih agak padat dibandingkan dengan pancake ala-ala barat yang juga populer gitu Cinggu ya. Pancake khas Korea ini biasanya dijual di kaki lima. Nah selain tteokbokki ada hotdog juga yang terkenal sebagai street food Korea yang dimana banyak banget yang cari gitu ya. Tekstur hotdog ini yang lembut dan sedikit chewy, ini terasa lebih nikmat pas dimakan kalau baru banget gitu loh, fresh from the oven gitu, pas lagi anget-angetnya gitu ya Cingguya ya. Apalagi sementara itu bagian luarnya tuh berwarna putih kecoklatan, jadi dalamnya agak crispy, bukan crispy yang crunchy ya, tapi crispy yang dalamnya tuh chewy gitu. Udah gitu isi hotdog ini pada umumnya terdiri dari gula merah, terus juga ada kayu manis bubuk atau juga ada kacang merah gitu ya. Pelengkap yang berupa madu dan juga sirup maple ini bisa nambah rasa manis dan rasa lezatnya dari hotdog. Gimana? Udah pada nyobain belum Cinggu? Nah Cingguya, itu dia tadi info-info terbaru dan juga terup to date ya. Apalagi ada tentang opo-opo Korea yang ganteng, ada girl group yang cantik-cantik, lagunya yang enak-enak, ada Omo fashion yang kita bisa tahu nih kira-kira di tahun ini dan juga tahun depan warna-warna apa sih yang jadi tren. Apalagi juga tadi Nexa udah ngasih tahu nih salah satu makanan khas Korea yang enak banget bisa dijadiin cemilan sambil nonton di Watch Time. Jadi nanti Nexa bakal kasih tahu lagi di episode-episode terbaru, info-info terbaru dan juga terup to date di Omo, your number one K-pop entertainment. Tapi jangan lupa juga untuk di like, di komen dan juga dinyalain ya notifikasinya, di turn on notification atau dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terup to date, info-info terbaru. Kalau gitu Nexa Faisan pamit. Bye bye. Kamsahamnida. Thank you.